Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurbendia, NIM 1910201120. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membuat video mengenai evaluasi pengkajian paliatif. Videonya sebagai berikut. Yang pertama, saya sudah melakukan tahap persiapan, yaitu saya sudah mempersiapkan diri saya sudah siap untuk melakukan pengkajian paliatif kepada pasien. Yang kedua, yaitu saya sudah menyiapkan alat dan bahan serta ruangan untuk melakukan pengkajian. Yang ketiga, saya juga sudah melakukan membaca rekam medis pasien. Setelah itu, sebelum saya ke pasien, saya juga sudah melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Setelah ini, saya akan langsung saja ke tindakannya. Videonya sebagai Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Iya, waalaikumsalam, Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sedang tidak enak, Mbak, perutnya nyeri. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Perawat Siti. Saya yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya ke sini sesuai janji saya yang kemarin. Hari ini saya akan melakukan pengkajian paliatif ya, Mbak. Nanti saya akan menggunakan waktu kurang lebih yaitu 10 menit. Seperti itu ya, Mbak. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa? Mbak Ari, Umurnya berapa, Mbak? 15 tahun. Alamatnya dari mana? Baik, saya cocokkan dengan bilang tanya terlebih dahulu. Mbak Ari, 15 tahun, alamatnya di Gombang ya, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk saya melakukan pengkajian paliatif, Mbak? Bersedia. Baik, sebelumnya saya izin untuk menutup privasi terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pengkajian, kita melakukan doa bersama terlebih dahulu ya, Mbak. Kita bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, sebelum saya melakukan pengajian, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya, Mbak. Nah, saya akan menjelaskan nilai-nilai skor pada pengkajian paliatif ini. Nah, yang pertama yaitu skor 0. Nah, skor 0 ini yaitu Mbak tidak merasakan atau mengalami gejala apapun. Lalu untuk skor 1 sampai 3 ini itu mengalami gejala, tetapi Mbak itu masih bisa melakukan aktivitas seperti itu ya, Mbak. Nah, untuk skor 4 sampai 6 nantinya ya ini Mbak itu sudah merasakan gejala-gejala dan segera mencari pengobatan seperti itu. Contohnya kalau Mbak merasakan aduh kok saya sedikit pusing gitu, nah nggak langsung ke dokter tapi Mbak membeli obat di apotek atau di warung terdekat seperti itu. Nah, untuk skor 7 sampai 10 yaitu gejalanya itu udah sangat berat. Contohnya ini yang Mbak alami sekarang ini. Mbak mengalami nyeri yang begitu mendalam, jadi Mbak langsung ke rumah sakit seperti itu ya, Mbak. Nah, sebelumnya apakah Mbak sudah paham untuk nilai-nilai skor yang saya jelaskan tadi 0 sampai 10? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke tindakan pengkajiannya ya, Mbak. Baik, Mbak Ari, yang pertama ini tadi Mbak Ari saya tanyakan kabarnya, katanya nyeri ya, Mbak. Nah, untuk nyeri bagian perutnya itu gimana Mbak rasanya? Dari skor yang sudah saya jelaskan tadi 0 sampai dengan 10, kira-kira skala nyerinya itu angka berapa, Mbak? 7. Berarti nyeri yang begitu mendalam sehingga Mbak Ari segera mencari pertolongan ke rumah sakit seperti itu ya, Mbak. Nah, setelah mengalami nyeri ini, apakah Mbak Ari juga merasakan kelelahan pada diri Mbak Ari? Nah, kelelahan ini sendiri sesuai skor yang sudah saya jelaskan tadi 0 sampai 10, kira-kira skalanya berapa? 7 juga. Baik, 7 juga ya, Mbak, seperti hanya nyeri yang dirasakan Mbak Ari.
Baik Mbak Ari, setelah merasakan nyeri dan kelelahan, skalanya tadi sama-sama 7 ya keduanya. Nah, kedua antara nyeri dan kelemahan ini, apakah ada gejala lain seperti mual dan muntah Mbak? Iya, Mbak. Iya. Nah, kapan Mbak Ari mengalami atau merasakan gejala mual dan muntah itu? Setelah bangun tidur di pagi hari dan melakukan aktivitas berat, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Ari terlalu beraktivitas itu langsung timbul mual muntah gitu ya, bersama dengan nyerinya tadi. Nah, apakah Mbak Ari itu sebelumnya memiliki riwayat sakit perut Mbak? Iya, Mbak. Apa Mbak sebelumnya? Mbak, Sudah dialami selama berapa tahun? sudah 1 tahun, Mbak. Baik. Nah, Mbak Ari kan sudah mengalami penyakit mah ini sudah 1 tahun. Nah, kalau misalkan Mbak Ari kumat, itu biasanya apa yang Mbak lakukan? Apakah berobat ke dokter atau membeli obat di apotek? Saya langsung membeli obat di apotek. Baik, jadi skornya 4 ya, karena Mbak Ari kalau mengalami sakit langsung segera mencari obat seperti itu. Nah, apakah Mbak Ari mengalami penurunan nafsu makan Mbak selama ini? Iya. Skornya berapa Mbak? 4. Baik, skornya 4. Jadi kalau misalkan Mbak Ari mengalami nyeri, lalu merasakan mual muntah, itu nafsu makannya berkurang. Baik Mbak Ari, apakah Mbak Ari mengalami sesak nafas? Tidak. Baik, tidak mengalami sesak nafas ya, jadi skornya 0 karena Mbak Ari tidak merasakan atau merasakan gejala sesak nafas. Nah, selanjutnya yaitu apakah Mbak Ari merasakan cemas? Iya. Nah, pada saat kapan Mbak Ari merasakan cemas? Di pagi hari, Mbak. Di pagi hari. Apa yang sedang dipikirkan Mbak? Kenapa saya harus sakit, Mbak? Baik, untuk skornya kira-kira berapa untuk kecemasan ini? 7 ya. Nah, untuk mengontrol kecemasan ini, bagaimana cara Mbak Ari untuk mengatasinya? Saya bernafas, minum, dan berdoa. Oh, jadi Mbak Ari itu melakukan nafas dalam seperti itu ya. Lalu juga minum air putih serta berdoa. Baik, itu sudah bagus ya Mbak Ari untuk dilakukan Mbak Ari secara mandiri. Jika Mbak Ari merasakan cemas, Mbak Ari langsung minum air putih, langsung melakukan tarik nafas, lalu disertai juga berdoa seperti itu ya Mbak Ari. Baik Mbak Ari, pertanyaan selanjutnya yaitu kalau misalkan Mbak Ari tidur lalu langsung berdiri, itu apakah merasakan pusing Mbak? Iya. Nah, untuk mengatasi agar Mbak Ari itu tidak pusing bagaimana? Setelah saya bangun tidur, saya duduk sebentar, setelah itu berdiri agar tidak pusing. Oh iya, baik seperti itu Mbak Ari. Nah, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apakah ada gangguan? Iya. Tidak, Mbak. Hanya saja kalau saya kesalahan lihat sebentar. Baik, seperti itu ya Mbak. Jadi ini skornya 3 ya. Nah, ini saya sudah selesai melakukan pengkajian kepada Mbak Ari. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini setelah saya melakukan pengkajian? Lebih enak, Mbak, karena saya teman ngobrol. Baik, seperti itu. Nah, sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, jika tidak, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti 15 menit kemudian saya akan kesini untuk mengecek tanda-tanda vital Mbak Ari. Saya izin pamit ke ruang perawat. Nanti kalau misalkan Mbak Ari membutuhkan bantuan, silakan pencet tombol bel yang ada di atas kanan Mbak Ari, atau keluarga bisa ke ruang perawat ya Mbak Ari. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum. Kurang lebihnya video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.